Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Wulandari, Sinta Nur Azizah, dan saya sendiri, Eviana Dewi Yunitamara, akan mempresentasikan materi fikih tentang aurat. Poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah definisi aurat, kemudian batas aurat laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga, perbedaan pendapat para ulama tentang aurat. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yakni definisi dari aurat. Secara bahasa, aurat berasal dari kata aro yang kemudian diderivasikan menjadi beberapa kata baru yang juga mempunyai makna baru. Di antaranya awiro yang artinya menjadikan buta sebelah mata. Kemudian yang kedua yakni awaro yang artinya menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan. Yang ketiga awaro yang artinya tampak lahir atau auratnya. Kemudian yang keempat al-awar yang artinya celah atau aib. Yang kelima al-awwar yang artinya lemah atau penakut. Kemudian yang keenam al-awra yang berarti kata-kata serta perbuatan yang keji dan kotor. Kemudian yang terakhir al-aurat yang berarti segala perkara yang dirasa malu. Kemudian ada juga pendapat lain yang senada yang menyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib, dan cacat. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi-definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa aurat ialah sesuatu yang ditutupi oleh seseorang karena apabila sesuatu itu terlihat, maka dapat menimbulkan rasa malu bagi pelakunya. Dan tidak hanya itu, terbukanya aurat juga dapat menjatuhkan martabat seseorang di mata masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas aurat laki-laki dan perempuan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai batas aurat pada perempuan. Di sini ada 3 konteks. Yang pertama ketika perempuan tersebut melakukan sholat. Yang kedua ketika perempuan tersebut bersama muhrimnya. Terus yang ketiga ketika perempuan tersebut tidak bersama muhrimnya atau orang lain. Yang pertama ketika aurat perempuan ketika dia melakukan sholat, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan ketika dia bersama muhrimnya, yaitu pendapat pertama mengatakan aurat perempuan ketika bersama muhrimnya yaitu antara pusat dan lutut. Namun pendapat yang lain menyebutkan bahwa aurat perempuan ketika bersama muhrimnya yaitu segenap badan wanita atau seluruh badan wanita kecuali kepala, leher, telapak tangan sampai siku dan kaki sampai lutut. Terus yang dianggap mahram di sini adalah mereka yang tidak boleh dinikahi atau haram dinikahi karena ada hubungan persaudaraan. Terus yang ketiga, batas aurat perempuan ketika dia bersama orang lain atau tidak bersama mahramnya, bukan bersama mahramnya, yaitu hampir sama seperti ketika perempuan tersebut akan melaksanakan sholat, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Terus yang kedua yaitu batas aurat laki-laki. Batas aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah pernah bersabda bahwa karena di antara pusar dan lutut adalah aurat. Terus laki-laki juga tidak diperkenankan untuk memakai celana di atas lutut. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Malik yang
Rasulullah pernah bersabda bahwa tutupilah pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Jadi kesimpulannya di sini, batas aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lutut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wulandari. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang batas aurat perempuan menurut masing-masing mazhab, yaitu dari 4 mazhab itu sendiri. Yang pertama, batas aurat perempuan menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam sholat maupun di luarnya. Namun apabila disentuh oleh yang bukan mahramnya atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu, maka ia berubah menjadi aurat yang harus ditutupi. Pendapat ini didukung oleh Imam As-Sawri dan Al-Qasim dari kalangan Syiah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi, bahwa remaja putri yang belum balik dilarang membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya karena wajah itu aurat. Akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara bukan suara seperti biasanya juga termasuk dalam kategori aurat. Jadi maksudnya suara yang mendayu-dayu seperti itu termasuk aurat. Yang kedua yaitu batas aurat menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki bahwa aurat wanita di dalam ataupun di luar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, serta wajib ditutupi ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada 2, yaitu aurat mughaladah dan aurat mukhafafah. Aurat mughaladah seluruh badannya kecuali dada dan ataraf. Ataraf itu rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan kaki. Sedangkan aurat mukhafafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughaladah dalam sholat padahal ia mampu untuk menutupinya, hal ini batal sholatnya menurut mazhab Maliki dan wajib untuk mengulangi sholatnya. Sedangkan apabila aurat mukhafafah terbuka, tidak batal sholatnya, sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar sholat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di hadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan ataraf, rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan kaki. Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak, maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Dan yang keempat yaitu batasan aurat perempuan menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali terdapat 2 riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat mengatakan bahwa aurat